Sujiwo, 2014, interview of Sarangan History, on his home, Majapahit, 20 menit. Daftar pustaka dari makalah. Makalah yang dipresentasikan dalam sebuah seminar untuk penulis daftar pustakanya, maka dituliskan lengkap beserta tanggal dan tempat presentasi makalah tersebut. Contohnya, 2015 konsep fisika untuk lingkungan hidup makalah dipresentasikan pada Pekan Ilmuwan Nasional Indonesia, Januari 10-11, Jakarta. Daftar pustaka rujukan dari kamus dapat dituliskan secara lengkap dengan menyertakan halaman kamus yang dikutip, namun bisa juga ditulis seperti sumber buku pada umumnya. Contohnya, yang pertama, Pusat Bahasa Diknas 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Jakarta, Balai Pustaka. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang mau bertanya, bisa silakan bertanya. Ya, baik. Baik, oke guys. Jadi Septi, Iya, Bu. titik itu titik atau tete? Titik. Septi Titik. rata-rata tete, tete. Iya, Itu Bu. ejaannya harus diperbaiki. Kalau Septi lagi presentasi skripsi atau proposal, Septi pasti kena sama dosen. Kalau Septi bilang D. Titik. Iya. E itu Seharusnya ya, titik. tetap itu ya, bukan Hmm. Indonesia, itu dulu Indonesia. Apotik, apotik. Kalau dulu apotek. Titik. Ya, gitu ya kawan-kawan. Perhatikan. Jadi dari hal yang kecil-kecil kayak gitu tuh kadang-kadang kita suka teledor gitu. Memang biasa sih titik. Oke, daftar pustaka. Ya, daftar pustaka ini yang paling mempengaruhi kita sebagai penulis dalam sebuah karya tulis. Nah, dalam sebuah laporan, dalam sebuah tugas akhir, dalam sebuah pesan, catatan. Kenapa? Karena kalau tidak dilampirkan daftar pustakanya, teorinya ngambang, gak jelas. Dapat dari mana ini? Kata siapa ini? Apa dasarnya? Sama kalau kayak kita ngomong orang. Kalau kita asal ngomong aja kayak balon kosong, harus ada teori. Contohnya gini, waktu saya pernah baca buku si dia mengatakan bahwa kalau ngomong harus sesuai dengan kerjaan yang baik dan benar. Orang pakai besar seperti contoh yang lainnya seperti ayat atau hadis, sama ayat kata-kata yang kasihlah ayat biasa tuh ustaz ceramah ayat bahwa memang dalam karya paling mempengaruhi karena perannya sangat penting. Kalau kita asal caplok-caplok aja, gak ada dasarnya, gak ada daftar pustakanya, jelas tuh. Selain itu perlu diperhatikan ada catatan yang di bawah tulisan yang kecil di bawah itu biasanya di skripsi ada itu namanya catatan kaki. Nah, itu juga perlu, itu hampir sama namanya pustaka juga. Ya, atas kita menuliskan pengertian anak menjadi adalah anak masa keesannya 0 sampai 6 tahun menurut biasa dalam perkembangan anak. Nah, jadi dalam buku perkembangan anak itu dicatat di bawahnya. Bawah catatan kaki. Paling bawah sudut sebelah kanan. Sudut sebelah kiri, maaf. Karena di situ sama. Yang membedakannya apa? Mana tadi unsur daftar pustaka?
Nah, ini unsurnya. Nama penulis atau pengarang, judul buku, kemudian tahun terbit, tempat terbit, nama penerbit. Nah, hampir sama. Tapi kalau di catatan kaki, namanya nggak dibalik, namanya nggak diputar. Kalau di daftar pustaka paling belakang, penulisan nama itu harus dibalik. Misalnya kita Novianti, tapi jadinya Novianti Rita. Tapi kalau di catatan kaki itu nggak perlu dirubah. Tetap kita Novianti titik dasar-dasar perkembangan anak usia dini tahun 2022 cetakan pertama, itu namanya edisi, cetakan keberapa, kedua, ketiga, cetakan pertama, tempat terbitnya Medan Edu Publisher, itu pabrik atau nama tempat, nama penerbitnya, nama percetakannya, kemudian titik halamannya dilampirkan. Untuk yang di catatan kaki, yang di paling bawah tulisan itu, halamannya dilampirkan, halaman 2, sekian. Tapi kalau di paling belakang daftar pustaka itu, dia tidak perlu melampirkan halaman. Cukup ini aja. Tapi catatan namanya harus dibalik. Novianti, misalnya Novianti kita punya dasar-dasar perkembangan anak usia di tahun terbitnya 2022, cetakan pertama, tempat dan penerbit publisher. Selesai. Lah yang paling penting kita ketahui dalam Bu. Terus kalau ngutip yang dari internet bagaimana? Nah, kalau ngutip yang dari internet, HTTP yang di atas itu kita ambil. Tapi cantumkan buka kurung, diakses pada hari, aksesnya kapan? Diambilnya kapan? Inputnya kapan? Diakses pada hari Sabtu jam 17.00 WIB. Udah gitu aja. HTTP-nya diambil. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Oke, ada yang mau bertanya? Jadi, daftar pustaka ini yang paling mempengaruhi dalam sebuah karya tulis. Coba buka, lanjut slide nomor 3. Nah, kalau kita lihat dari manfaatnya cukup banyak. Kalau kita cari di Google pun manfaatnya banyak. Kenapa? Karena setiap orang beda-beda. Nah, untuk saya, jika saya menjadi seorang penulis, saya punya buku. Kalian mengambil buku saya menjadi sebagai daftar pustaka. Rating saya sebagai penulis buku secara otomatis. Kalau kalian mengambil buku saya, itu manfaatnya bagi si penulis buku. Secara otomatis rating saya Google Scholar satu, kalian ambil buku saya sebagai referensi. Nah, kalau mungkin kalau sebagai ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data, kita sebagai pendukung ide seseorang penulis, kita sebagai penjembatan informasi A, B juga kita. Dan sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil, iya. Si pembaca, benar enggak ini? Kata si ya anak usia di sampai 6 tahun. Oh, rupanya ada. Benar. Kemudian mengarahkan pembaca suatu tulisan atau karya ilmiah ke rujukan lainnya. Iya, jadi si pembaca atau si penulis juga supaya ini apa namanya? Bisa merujuk ke sumber-sumber yang lain, hanya saja. Benang merahnya itu daftar pustaka itu tidak boleh hanya satu, harus banyak. Makin banyak teori yang kalian angkat, semakin banyak daftar pustaka yang kalian angkat, semakin kuat